Oke, selamat datang teman-teman semua di secret yang selanjutnya. Untuk secret kali ini judulnya adalah supermarket strategi. Nah, di sini akan membahas tentang apa sih sebenarnya supermarket strategi itu dan apa hubungannya dengan konten kita. Apakah bisa membuat suatu dampak untuk perkembangan konten kita. Oke, secara singkat saya jelaskan dulu supermarket strategi. Jadi, supermarket strategi ini adalah pengembangan dari hook, story, dan offer. Mungkin teman-teman udah sering dengar tentang hook, story, offer, tapi supermarket strategi ini jauh lebih melebarkan perkembangan dari hook, story, offer. Contoh, masuk pada bagian hook. Kalau hook biasanya itu diisi dengan judul yang menarik. Gimana caranya 3 detik pertama bikin orang ngeklik. Terus yang selanjutnya hook itu bikin menampilkan sesuatu yang bikin orang itu kepo. Nah, itu pada umumnya. Kalau di supermarket strategi, hook ini bisa kita kembangkan lagi menjadi sebuah konten promosi. Jadi, gimana caranya kita bisa mendapatkan traffic ke konten kita dengan menggunakan hook ini juga. Hook ini nggak digunakan pada awal konten, tapi misalnya kita promosi di Instagram. Kita ngomong bla 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 bla, terus endingnya kita mempromosikan konten kita. Nah, hook inilah yang akan mengembangkan konten kita agar bisa mendapatkan traffic lebih besar dari sebelumnya. Nanti akan saya tampilkan di layar kalau bagian hook ini bisa dikembangkan menjadi apa aja. Terus kalau story ini bisa dibesarkan lagi jadi apa. Terus kalau offer ini bisa dimasukin apa lagi, ataupun masih bisa di scale up apa lagi. Oke, untuk contoh konten yang menggunakan hook yang cukup menarik, teman-teman bisa contoh ada di ebook contohnya. Saya jelaskan juga di video ini, yaitu gimana caranya 20 hari jadi content creator jago jualan. Nah, itu adalah salah satu contoh headline yang target marketnya jelas, goals-nya pun jelas, dan bikin orang jadi kepo. Nah, itulah hook yang akan teman-teman pelajari ketika mendapatkan ebook ini. Di dalamnya itu udah ada beberapa contoh ataupun jenis headline yang bisa langsung dipraktekkan, dicontek buat konten masing-masing. Tinggal disesuaikan aja, ntar yang berhasilnya pakai yang mana, terus yang perlu evaluasi itu konten yang seperti apa. Nah, sekarang masuk ke bagian story. Kalau di bagian story ini, teman-teman akan menjelaskan, setelah orang ngeklik, orang kepo, mereka masuk mulai menikmati inti konten kita. Gimana caranya teman-teman mengemas konten itu kalau bisa to the point mungkin, se-relate mungkin dengan problem audience, habis itu juga semasuk akal. Kalau misalnya contohnya kayak gini, story-nya, hook-nya tadi kan adalah gimana caranya jadi content creator 20 hari jadi content creator yang jago jualan. Nah, story-nya adalah kita menceritakan gimana caranya story kita ini bisa menyentuh hati mereka dengan cerita yang relate dengan problem mereka. Contohnya, pada waktu itu saya juga udah coba gimana caranya udah lebih dari 1 bulan, lebih dari 2 bulan untuk mendapatkan penjualan ataupun mendapatkan income dari menjadi seorang content creator. Kendalanya yang saya alami adalah akun saya, kalau misalnya mau menerima endorsement, akun saya engagement rate-nya masih di bawah standar. Dan juga perkembangan followers masih sangat pelan. Nah, selanjutnya ketika saya ingin mendapatkan income dari Google AdSense saya masih sangat minim sekali. Nah, itu artinya saya harus bersabar untuk mengembangkan akun dulu sampai besar baru bisa mendapatkan income dari sana. Tapi setelah saya menemukan formula ini, yaitu menjadi seorang content creator jago jualan, sejak konten pertama saya sudah bisa menghasilkan peluang income dari sana. Nah, itu salah satu contoh teman-teman mengembangkan story ataupun membuat story yang menyentuh hati audiens yang relate dengan problem audiens. Nah, kalau di supermarket strategi ini biasanya kalau dari hook story langsung masuk ke offer. Kalau di bagian story pada supermarket strategi ini, teman-teman bisa menambahkan. Pada waktu itu, ini contoh ya. Pada waktu itu saya fokusnya adalah mengembangkan platform di YouTube. Nah, saya mengembangkan YouTube saya menggunakan beberapa strategi dan teknik, sehingga meskipun saya pemain baru di YouTube, saya bisa bersaing dengan orang-orang yang sudah lama dan akun saya sudah seperti profesional. Teman-teman bisa langsung pelajari tentang gimana cara mengembangkan YouTube untuk jualan. Klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Nah, itu contoh
menambahkan teknik soft selling ke dalam story kita. Itu cuma sebagai bumbu-bumbu tambahan. Kalau misalnya teman-teman ingin misalnya jualan affiliate gitu ya, ataupun menjual produk jualannya, bisa tuh dimasukkan ke dalam story, asalkan produk jualannya, cerita yang disampaikan itu nyambung. Teman-teman bisa menambahkan. Itu salah satu teknik soft selling. Atau teman-teman juga bisa nih, selain menggunakan teknik soft selling, menggunakan yang namanya covert selling. Kita seperti nggak jualan padahal kita lagi jualan. Contohnya, untuk mendapatkan income dari menjadi seorang content creator, kemungkinan besar akun kita harus besar dulu untuk mendapatkan endorsement misalnya. Atau kalau mendapatkan Google AdSense dari YouTube misalnya, kita harus memenuhi persyaratan yang diajukan untuk menjadi program partner dari YouTube. Nah, kalau buat teman-teman yang baru mulai, yang masih awam banget, teman-teman bisa nih langsung menggunakan juga strategi yang saya gunakan. Setelah saya menggunakan ini, nah, perkembangan akun saya, setiap konten itu bisa menghasilkan peluang lebih besar dari sebelumnya. Misalnya, saya bisa mendapatkan list building, saya bisa mendapatkan list building, saya bisa mendapatkan perkembangan followers, saya juga bisa mendapatkan potensi income dari sana karena saya menggunakan strategi ini. Nah, merujuk kata menggunakan strategi ini itu adalah salah satu contoh menggunakan teknik covert selling. Pasti teman-teman mau cari tahu menggunakan ini itu apa? Pasti akan cari tahu entah di kolom deskripsi atau di mana. Nah, itu teman-teman bisa selipkan ke dalam kontennya, entah buat jualan. Setelah itu kita mulai masuk ke bagian offer. Offer ini ya seperti itu, penawaran apa yang teman-teman berikan kepada audiens yang relate dengan problem, relate dengan story, dan sesuai dengan headline ataupun hook-nya. Kalau misalnya hook-nya tadi gimana cara 20 hari jadi content creator jago jualan, story-nya udah terbangun, mereka udah relate. Selanjutnya offernya adalah teman-teman bisa mendownload e-booknya, sudah saya rangkumkan, ada di kolom deskripsi di bawah. Langsung download sekarang, gratis. Nah, itu salah satu contoh penawaran hard sale yang langsung to the point, yang dimana audiens itu udah tahu kalau mereka akan mendapatkan ini di belakang video ataupun di belakang konten. Caranya langsung klik link yang ada di deskripsi. Nah, itu salah satu perkembangan dari hook story offer. Nanti untuk detail dan penjelasan secara step by step-nya juga udah ada di e-book panduannya. Di sini cuma menggambarkan secara umum, supermarket strategi ini adalah perkembangan dari hook, story, dan offer. Oke, PR-nya hari ini adalah teman-teman bisa langsung cek di e-book. Ada yang namanya mulai menentukan gimana caranya bikin headline yang banyak sekalipun. Ntar di sini teman-teman akan terlatih gimana caranya bikin headline itu yang cepat, tepat, dan berhasil. Selanjutnya, gimana caranya menyusun sebuah story yang relate dengan audiens. Terus audiens itu gimana caranya nggak nyekip konten yang teman-teman buat. Sampai akhirnya teman-teman masuk pada offer. Gimana caranya call to action yang dibuat itu bisa relate dengan kontennya. Call to action-nya itu bisa bikin orang ngeklik karena mereka juga butuh hal itu. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Secret selanjutnya.